Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita merenung sehari-hari, kita berserah diri kepada Allah, ampuni dosa dan minta murah rezeki. Ya Allah, seandainya rezeki kami berada di langit, Engkau turunkan ya Allah. Seandainya rezeki kami jauh di dalam bumi, Engkau keluarkan ya Allah. Seandainya rezeki kami sedikit, Engkau perbanyak ya Allah. Dan jika maaf, ini ada yang menelpon sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Apa informasi? Ini kami baru selesai rapat Pak Dokter. Selesai rapat. Dan insya Allah nanti tim Mu'alimin siang ini mau ke rumah Pak Dokter. Masya Allah, ya siap, saya ada di rumah. Ya. Nanti habis itu kita berangkat, tapi mampir ke rumah Ustaz Adinata dulu. Kan kemarin ayahnya meninggal. Jadi kita kunjungan dulu sebentar ke rumah Ustaz Adinata. Nanti dari rumah Ustaz Adinata langsung ke rumah Ustaz nanti. Oh boleh, insya Allah. Jadi kami tadi udah bahas jadwal kegiatannya, dan kegiatannya itu yang nanti kita diskusikan ya. Boleh. Ya. Okay. Tempatnya masih tempat yang dulu kan? Rumah Pak Dokter. Rumah saya Jalan Cipta Karya. Di simpang Cipta Karya tidak jauh dari Rumah Sakit Awal Bros. Rumah Sakit Awal Bros mana? Iya, tak jauh dari situ. Jalan Cipta Karya dari simpang Subrantas itu kira-kira 1 kilo lah. Berarti kalau dari Bangkinang Cipta Karya sebelah kanan kan? Kalau dari apa ya? Kalau dari Bangkinang, tapi memutar dulu nanti sedikit, mutar, baru masuk. Siap. Nanti tanda di kirim gue bilang ke saya nanti ya. Boleh. Oke. Siapa Dokter, insyaallah kami datang 6 orang insyaallah. Boleh insyaallah. Oke, sambil diskusi terus kami sampaikan apa aja kegiatan yang kami lakukan nanti selama 5 minggu itu. Oh iya, sudah zuhur nanti ya datangnya? Paling sebelum asar, soalnya habis zuhur kami berangkat, terus langsung ke rumah Sadinata, gitu. dan rumah Sadinata baru berangkat ke rumah dokter. Oh iya, boleh. Makasih. Siap Dokter, makasih. Ya, maaf lahir batin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kebetulan tadi ada yang menelpon dari Bangkinang untuk mengadakan acara pesantren kilat selama 5 minggu, 5 kelas berturut-turut. Pelopornya Mu'alimin Bangkinang, tempatnya di Desa Kapu, Air Tiris, Kabupaten Kampar, Republik Indonesia. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita membicarakan tentang hal-hal yang penting, renungan, dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya rezekiku ada di langit, Engkau turunkan ya Allah. Seandainya rezekiku ada di bumi, Engkau keluarkan ya Allah. Seandainya rezekiku pendek, Engkau perpanjang ya Allah. Seandainya rezekiku singkat, Engkau perpanjang ya Allah. Seandainya jauh, Engkau dekatkan ya Allah. Seandainya sulit, Engkau permudah ya Allah. Seandainya jauh, Engkau dekatkan ya Allah. Itu doa kita. Seandainya rezekiku itu kotor, Engkau bersihkan ya Allah. Di dalam bahasa Arabnya berbunyi, Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana mu'asiran fa yassirhu, wa in kana muharraman fa tahhirhu. Semoga rezeki kita murah oleh Allah, bahagia kita di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak. Nah, dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini adalah medan perjuangan. Bagaimana perjuangan yang kita hadapi di saat ini? Inilah perlu kita hidup bernegara, ada aturan-aturannya, tidak boleh kita langsung memaksakan.
kepada orang lain, tapi kita sifatnya bermusyawarah, lalu bersama-sama bersatu kita teguh, bercerai kita luntur. Nah, ini kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ada yang menjadi bahan renungan bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini. Jadi, Anda tahu Pak, Presiden organisasi Islam di Eropa sampai mengatakan, jadi ada organisasi-organisasi Islam di Eropa, ada presidennya, ada pimpinannya. Pimpinannya ini mengeluarkan pernyataan, selama ini orang Eropa masuk Islam per hari 40 orang, alhamdulillah. Tapi semenjak pecahnya Tufanul Aqsa di Gaza, jumlah orang Eropa yang memeluk Islam menjadi 800 orang per hari, Pak. 20 kali lipat, Masya Allah Ta'ala. Dan itu kenapa? Karena bangsa Barat, Nasrani umumnya, mereka penasaran apa yang membuat anak-anak Gaza itu begitu sabar. Mereka sudah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan rumah, mereka nggak punya makanan. Nah, itulah problema di dunia sekarang ini, di mana Amerika Serikat dan Israel memaksakan kehendaknya menjadi penjajah di negara-negara Islam, terutama Palestina. Masya Allah. Nah, ini lain lagi di tanah air kita, di Indonesia. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Berkelanjutan. Yang pertama Bapak Presiden. Ya. Kita berharap dengan presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak bisa nangani korupsi. Cuma kan, apabila tersangka korupsi, tersangka narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Hukuman mati, ya. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kalau Ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotaknya cuma 4 bulan? Oh, udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun. Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya diawak. Penjahat semua di dalamnya. Kenapa mereka bisa korupsi sebesar ini? Ya karena mereka tahu penegak hukum bisa dibayar. Mulut penegak hukum bisa disumpal. Mata penegak hukum bisa ditutupi pakai uang. Penegak hukum itu siapa? Ya polisi, kejaksaan, hakim, ya KPK. Ya, KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Kenapa KPK dibentuk? Karena polisi tidak bisa memberantas korupsi. Tapi anehnya KPK anggotanya diambil dari polisi. Kan aneh. Bahkan pimpinan KPK dari polisi. Seandainya dulu polisi bisa memberantas korupsi, nggak perlu ada KPK. Tapi kenapa dibuat KPK? Karena polisi nggak bisa memberantas korupsi. Ngapain dibentuk KPK kalau toh anggotanya diambil dari polisi? Kan aneh. Aneh. Negara ini aneh. Jadi kenapa permainan itu semua bisa terjadi? Ya karena yang mengatur itu semua penjahat semua. Supaya dia aman melakukan kejahatan. Kenapa DPR RI tidak mengesahkan undang-undang RUU Nah, ini ada catatannya. Berapa besarnya korupsi itu? Pertamina 968,5 triliun. PT Timah 300 triliun. Bank Indonesia 138 triliun. PT Duta Palma 79 triliun. PT PPI 37,8 triliun. Asabri 22,71,7 triliun. PT Jiwasraya 16,8 triliun. PT Musimas 12 triliun. Garuda Indonesia 9,37 triliun. Kominfo 8 triliun. Ini mainnya triliun-triliun semua, tidak ada yang miliaran. Masya Allah, ini yang dihadapi. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau angkat
kepada kami pemimpin-pemimpin baik yudikatif maupun eksekutif, janganlah diangkat yudikatif yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Man la yakhafuka, orang-orang yang tidak takut kepada azab engkau. Wa la yarhamuna, dan tidak mempertimbangkan kasih sayangnya kepada masyarakat banyak. Tasarruful imam li ra'iyatihi manutun bil maslahah. Itu kaidah fikih siasat, fikih politik. Tasarruful imam li ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya haruslah berorientasi kepada masyarakatnya yang paling banyak dan yang paling lemah, masyarakat pribumi, yang non pribumi, kaya semua. Masya Allah. Nah, kita dengarkan sedikit lagi. Dan hukuman mati. Karena di DPR RI banyak penjahat, Masya Allah, banyak pencuri, banyak bermain dengan mafia. Kenapa pasal-pasal yang dituntut kepada koruptor ringan-ringan? Iya, karena polisi, jaksa, hakim sudah sepakat untuk menyelamatkan koruptor ini. Masya Allah. Itu aja. Ini ketua KPK loh yang ngomong. Jadi kalau contohnya Mantan ketua KPK. orang berani korupsi 20 triliun, 100 triliun, dia bagikan aja 2 triliun untuk penegak hukum, udah diam penegak hukum. Masya Allah. Selamat. Ke media dia siram lagi berapa ratus miliar, udah diam. Itu yang terjadi di negara ini. Itu yang terjadi. Jadi sangat mustahil penegak hukum bisa memvonis ringan penjahat kalau tidak ada apa-apa dengan dia. Masya Allah. Sangat mustahil penegak hukum bisa memakaikan pasal yang tidak masuk akal kepada orang yang harusnya pasal ini. Ya. Jadi negara itu bobrok ketika penegak hukumnya bobrok. Ya. Jadi 100% Termasuk pengacara juga. Pengacara kadang-kadang, bukan semuanya, oknum pengacara. Semakin yang tidak benar yang dibelanya, semakin tinggi dia mendapat bayaran. Kalau semakin benar, semakin rendah dia dapat bayaran. Masya Allah. Dulu waktu saya kuliah di Fakultas Hukum, ada pemimpin yang mengatakan, maju tak gentar membela yang benar. Itu pada awal kuliah. Setelah selesai kuliah yang saya dengar, maju tak gentar membela yang bayar. Allahu Akbar. Masya Allah. persen penegak hukum di Indonesia bobrok, bajingan. Masya Allah. Jadi rakyat harusnya yang mengambil alih ini. Rakyat harusnya yang mengambil alih. Udah saatnya rakyat mengambil alih. Ya, udah saatnya. Kita ini udah dikuasai oleh raja-raja kecil, raja-raja jahat. Mafia. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Wah, Masya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak bisa nangani korupsi. Cuma kan, apabila tersangka korupsi, tersangka narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Hukuman mati. Masya Allah. Nah, kalau dilihat dari segi hukum Islam, orang yang mencuri, itu kan koruptor itu mencuri. Hanya tempatnya saja yang berbeda. Kalau koruptor itu dia mengambil dari dalam kewenangannya. Kalau orang mencuri itu di luar kewenangannya dia paksakan. Tapi hakikatnya sama-sama yang mengambil yang bukan hak dia. Yang satu pasal 362, yang satu pasal 372 KUHP, penggelapan. Nah, sekarang menurut hukum Islam bagaimana? Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38. Asy-syariqatu asy-syariqu wasy-syariqatu faqta'u aydiyahuma. Koruptor laki-laki dan koruptor perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya. Kata asy-syariq itu pencuri, ya termasuklah koruptor di situ. Potonglah tangan keduanya. Kalau mencuri barang-barang kecil saja sampai dipotong tangannya, apalagi kalau sudah triliun, itu mungkin yang dipotong ya lehernya, dan yang dirampasnya itu harus dikembalikan
kepada negara, perampasan hak dari koruptor, hak ambil hak rakyat sendiri yang berada di tangan koruptor. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.